Pawang hujan Mbak Rara menelan rasa kecewa. Kehadiran Mbak Rara pada upacara sakral prosesi Labuhan di Pantai Parangkusumo ditolak dan diusir oleh pihak Keraton Yogyakarta. Mbak Rara yang sudah dandan all out sempat ngotot untuk ikut tapi tidak dapat izin. Sebabnya Rara tidak memiliki hubungan apapun dengan Keraton Yogyakarta. Wanita 42 tahun itu juga bukan bagian dari prosesi resmi dan tidak pernah mendapat mandat dari pihak keraton untuk mengatasi hujan di lokasi acara. Pak, tadi udah selesai di sana. Iya. Sudah selesai. Saya kan memang mau pulang. Ya kalau pulang, Ya, ini mobil. ini nunggu mobil, ibu nunggu mobil. Ya. Tidak hanya Rara yang kehadirannya mendapat penolakan, pemuda satu ini juga diusir oleh emak-emak yang dia datangi untuk ditagih cicilan kreditnya. Pemuda penagih hutang ini tak menduga si emak yang biasanya mau bayar tiba-tiba marah. Selain berteriak, si emak juga mengacungkan senjata tajam hingga bikin takut sang penagih utang dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Alhasil, daripada jadi korban, lebih baik kabur selamatkan diri. Naas dialami Tri Wulansari, seorang guru honorer pada sekolah dasar di Jambi. Bu Guru Tri dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid gara-gara hal sepele, mencukur rambut siswanya yang dicat pirang. Padahal, Ibu Guru Tri melakukan itu sebagai bentuk disiplin kepada para siswanya. Tapi respon orang tua siswa malah tak terima dan membawa Bu Guru Tri Wulansari ke ranah hukum dan dijadikan tersangka oleh polisi. Meski Ibu Guru Tri telah meminta maaf. Belakangan, setelah ibu guru mengadukan nasibnya ke anggota DPR RI, polisi pun mendamaikannya dengan pihak pelapor, sehingga laporan dicabut dan kasus dinyatakan selesai. Hari bahagia itu akhirnya tiba. Ya, kemarin aktris cantik Syifa Haju akhirnya resmi telah dilamar kekasihnya Ahmad Jalaluddin Rumi alias El Rumi. Prosesi lamaran Syifa digelar di Hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta. Prosesi lamaran diawali dengan pertemuan kedua keluarga besar, diikuti dengan penyampaian niat serius El Rumi untuk meminang Syifa. Dalam sambutannya, El sempat menceritakan singkat perjalanan cinta mereka. Dia memberanikan diri untuk izin ke orang tuanya. Izin ke orang tua aku karena kita benar-benar mau mempersiapkan pernikahannya ini, kita kayak mau start untuk wedding preparation. Ya nggak mungkin dong kalau aku nggak izin dulu ke orang tua aku. Jadi ya dia melamar aku ke ibu sama ayah aku. Dari awal visinya udah kesana nih, kayak tujuan kita tuh sama-sama untuk menikah. Jadi basically kita pacaran tuh cuma Mantulanya anak nikahnya kapan berarti? Bulan apa? Pertengahan tahun pokoknya. Di balik haru atas terikatnya cinta Syifa dan El Rumi dengan cincin tunangan sebagai tanda keseriusan El untuk menentukan hari bahagia akad nikah nanti. Penampilan sejoli ini jadi sorotan. Syifa dan El Rumi tampil serasi dengan busana bernuansa earthy tone. Keduanya berpose saling berpegangan tangan dengan latar belakang dekorasi bunga yang elegan dan hangat di hutan kota. Jadi dia tuh bisa memberi semua love language yang aku punya ke aku gitu loh. Saking takjubnya pada pesona Syifa di acara lamaran kemarin, sahabat-sahabatnya yang hadir dari geng Mamayu seperti Aurel Hermansyah, Kesha Ratuliu, Marjin Wirham, Melody Laksani, dan Lesti Kejora tak terasa meneteskan air mata haru dan bahagia melihat Syifa akhirnya segera naik ke pelaminan. Ya kita doain buat Syifa sama El semoga lancar. Amin. Makasih ya Kak. Dadah. Selain penampilan Syifa yang mangelingi dan El yang gagah dan tampan jadi sorotan, netizen juga menyoroti penampilan calon mantu Maya Estianty lainnya yakni Tisa Biani. Kekasih Abdul Qodir Jailani ini dianggap netizen mirip dengan Syifa. Di fitting behind the scene sebelum prosesi lamarannya Syifa dan
Siva dan El. Mungkin salah satu perbedaan yang signifikan dari pernikahan kakak Al dan aku, kalau kakak Al nggak ada lamarannya. Ini jadi, Bunda juga pertama kali kan acara lamaran gini? Yes, pertama kali. Selain menyingkapkan momen haru dari diresmikannya cinta El dan Syifa, momen lamaran El Syifa ini juga sukses membuat dua keluarga yang kerap bersitegang, yakni keluarga Ahmad Dhani dan Maya Estianty tampil kompak dan serasi dengan setelan gaun warna dan desain serupa. Pose-pose mereka menunjukkan kekompakan sebuah keluarga yang kembali utuh. Vibes positif ini seolah kontras dengan beberapa momen penting dalam hidup sulung yakni Al-Ghazali, mulai dari proses lamaran, akad, pesta, hingga syukuran kehamilan. Di tiap momen penting itu, selalu saja ada yang jadi sorotan dan memantik kontroversi. Seperti saat acara syukuran kehamilan Alisa Dagise, di mana Maya terekam kamera melengos saat diajak salaman oleh Mulan Jamila. Video itu pun kembali menuai reaksi dari netizen hingga Mulan kembali jadi cibiran. Lepas dari segala kejutan dan kontroversi, baik Maya maupun Dhani kini sama-sama bahu-membahu mensukseskan acara pernikahan nanti. Private nanti di Solo. Tapi Bunda ikut nyiapin nggak? Nyiapin doa. Ya pastilah, dia kan pasti ikut campur masalah. Bukan ikut campur, anak-anak minta tolong Dedi buat, ya pokoknya memberikan support lah pasti. Supportnya seperti apa ya pasti banyak. Pundi-pundi cuan Ria Ricis seperti tak kenal habis. Demi kebahagiaan putri semata wayangnya Moana, baru-baru ini bersama Fujian, Ricis ajak Moana menikmati liburan selama seminggu di Cina. Bukan cuma liburan di negeri tirai bambu, hanya berselang beberapa hari, Ricis sengaja terbang membawa Moana ke Eropa Timur untuk bercengkrama bahagia menikmati dinginnya negara Rusia. Seru banget, kita 1 minggu full di sana. Alhamdulillah banyak pengalaman baru, dia juga happy banget. Terus kemarin kan baru pulang dari Rusia, selang seminggu langsung ke Cina lagi. Alhamdulillah juga happy, sehat. Entah berapa cuan yang harus dikeluarkan Ricis untuk membuat Moana bahagia. Dari mainan mewah, rumah sampai mobil diwujudkan untuk Moana tercinta. Wajar jika banyak pihak membanding-bandingkan Ricis dengan mantan suaminya Teuku Ryan, bak langit dan bumi, demi anak super royal. Sementara Ryan irit jika tak mau dibilang pelit. Mereka kan berhak untuk menyampaikan, berhak untuk komen, itu kan urusan mereka sama Tuhan ya. Kemarin video Selda memang lagi momen dia pakai, "Pak kegedean gini-gini." Yaudah saya aja videoin, itu awalnya kan IGS. Kayaknya saya buat jadiin konten TikTok aja jadinya gitu. Ya, cinta dan kasih sayang orang tua memang tak bisa diukur dengan materi. Apalagi sebagai ayah mengaku berbeda cara mendidik Moana. Ia ingin anaknya hidup dalam kesederhanaan meski memiliki segalanya. Lantas benarkah Ryan hanya berkelit karena tak sanggup meniru Ricis? Atau jangan-jangan Ryan sengaja irit karena bersiap mengakhiri status duda? Kalau saya nggak pernah menjadi perlombanya dalam hidup ya, bisa makan besok aja alhamdulillah, itu aja sih. Seperti kata Ryan, soal kasih sayang ke anak tak bisa dijadikan perlombaan. Tapi soal siapa duluan melepas status lajang, tampaknya Ricis ogah ketinggalan mantan. Ricis pamer pacar baru asal negeri jiran Malaysia di media sosial. Setelah putus dari Evan, palung cinta Ricis menyeberang ke negeri jiran. Udah mulai publik nih kemarin di TikTok juga disampaikan seperti apa sih fotonya? Nggak kayak apa-apa kan? Tapi emang udah spesial nggak sih hubungannya kayaknya? Nanti kita janjian lagi ya. Sehat-sehat ya semuanya ya.